Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para alim ulama, para guru-guru kita, para imam masjid, ada Ustadz Wawan Hamami, Ustadz Saiful, Ustadz Aad, segenap DKM Masjid Baitur Ridwan, Bapak Hari Salman, Bapak Arifin, dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa sehat walafiat, diberikan keistiqomahan. Kita sudah memasuki tahun 2025. Nggak terasa Pak Arifin ya? Itu artinya Pak Arifin sudah genap umur 27 tahun. Jadi waktu cepat sekali, dan kita hari ini sudah memasuki bulan Rajab Pak Arifin. Undangan apa ini Pak? Oke, siap. Dan sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki bulan Rajab, jangan pernah lupa minimal setelah sholat kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita minta keberkahan dari Allah di bulan Rajab, kita minta keberkahan nanti di bulan Sya'ban, dan kita minta sama Allah agar kita yang hadir di sini tanpa terkecuali termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih Allah untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Pak selamat sehat. Alhamdulillah. Kajian hadis kita, hadis Arba'in Nawawi sudah hatam, yang disimbolkan dengan makan nasi padang. Oleh karena itu, sebagaimana tradisi di pesantren, kalau santri itu sudah hatam kitab yang kecil, maka dilanjutkan kitab yang agak lebih besar. Jadi kalau kemarin hadis Arba'in itu isinya 40 hadis pilihan, kita akan melanjutkan mengkaji kitab hadis yang ditulis oleh orang yang sama, seorang imam Al-Hafidz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, tetapi yang ini lebih luas sedikit, berjudul kitab Riyadhus Shalihin. Beliau wafat di abad ke-7 Pak, 672 Masehi, Hijriah. Kita hari ini 1440 berapa? Hijriahnya 46. Berarti Imam An-Nawawi wafat sekitar 700 tahun yang lalu. Tetapi kitab-kitab beliau, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, hampir dibaca di seluruh negeri-negeri muslim. Bukan hanya di masjid-masjid di Indonesia, tetapi juga di Makkah, di Madinah, di Timur Tengah, di Mesir, di Yaman. Di rata-rata membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Oleh karena itu, kebetulan momennya kita di awal kajian di tahun yang baru ini, mari kita memasuki kajian kitab yang baru, kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum itu mari kita mengirim suratul Fatihah buat muallif Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi dan para ulama-ulama yang mensyarahi, yang menjelaskan hadis ini kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih. Shukrillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tradisi para ulama kita ketika menulis tentang hadis, pasti bab pertama diawali dengan bab yang berjudul Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyah. Bab yang membahas tentang pentingnya menghadirkan niat dan keikhlasan di dalam setiap aktivitas. Di dalam Arba'in Nawawi, hadis innamal a'malu binniyat menjadi pembuka. Di dalam kitab Al-Azkar, hadis niat juga menjadi pembuka, termasuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mengapa oleh para ulama bab tentang niat selalu diletakkan di depan ketika mereka menulis hadis, padahal hadis ini jumlahnya begitu banyak, ratusan ribu, untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai dalam setiap mengawali aktivitas kita apapun, meskipun itu rutinitas yang setiap hari, jangan sampai terlewatkan untuk senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik. Nah, sekarang kita akan membahas bab yang pertama, Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyah fi jami'il a'mal wal aqwal. Bab yang menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh aktivitas, baik berupa ucapan maupun kegiatan. Imam An-Nawawi membuka kitab Riyadhus Shalihin dengan mengutip ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita manusia tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, menyembah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hajj, ketika berbicara tentang hewan sembelihan kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Ketika kamu menyembelih hewan, maka ingatlah yang sampai kepada Allah bukanlah daging hewannya. Yang sampai kepada Allah bukanlah darah hewan yang menetes itu, bukan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada di dalam hati kita saat menyembelih itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum," atau "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kalian atau kalian tampakkan, ya'lamullah, semuanya Allah tahu. Jadi gerak-gerik kita yang ada di dalam hati, bersitan-bersitan ucapan yang kita lakukan, meskipun hanya di dalam hati, Allah semua mengetahuinya. Karena itulah bab pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin diawali tentang bab yang menjelaskan tentang amalan hati yang paling utama, yaitu niat. Nah, metode Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin berbeda dengan Arba'in Nawawi. Kalau di dalam kitab Arba'in Nawawi, beliau mengulas satu hadis, dalam satu bab hanya ada satu hadis. Tetapi di Riyadhus Shalihin, ketika membahas bab tentang niat, maka beliau mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan tentang niat. Untuk apa? Supaya pemahaman kita terhadap satu pembahasan itu begitu mendalam. Mari kita mengawali membaca hadis yang pertama. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail ibni Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razah. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Hadis ini saya yakin kebanyakan Bapak Ibu sudah hafal, terutama lafaz depannya ya Pak Arifin ya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi yang penting untuk kita jelaskan di sini adalah sababul wurud. Mengapa Nabi mensabdakan hadis ini? Ternyata ada konteksnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi mensabdakan hadis ini ketika turun perintah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kita tahu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua fase. 10 tahun beliau berada di Mekah, lalu tahun ke-11 sampai 13 tahun berada di Madinah sampai beliau wafat.
Di Mekah situasinya tidak kondusif karena diintimidasi dan lain sebagainya, maka beliau memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah ke Madinah. Dan kalau kita baca sirah nabawiyah, perjalanan hijrah luar biasa tantangannya. Ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi yang untuk sekedar bisa hijrah hartanya disita sama orang Quraisy. Dia orang yang kaya raya, Pak. Ditangkap sama orang Quraisy, kalau kamu mau tetap hijrah silahkan, tapi hartamu ditinggal di Mekah. Akhirnya dia menyanggupi, ya sudah saya nggak bawa apa-apa. Jadi Suhaib Ar-Rumi berhijrah meninggalkan Mekah tanpa membawa apa-apa kecuali yang melekat di pakaiannya. Macam-macam ceritanya. Baginda Nabi sendiri hijrahnya belakangan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun setelah melalui ancaman pembunuhan yang kita semua sudah sering mendengar. Sampai-sampai baginda Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di ranjang kamar beliau. Kenapa? Karena pemuda Quraisy sudah membuat kesepakatan untuk membunuh baginda Nabi. Sayyidina Ali yang menggantikan, akhirnya baginda Nabi keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Cerita hijrah sangat panjang. Tetapi walhasil yang menjadi penyebab di dalam hadis ini adalah ketika Rasul memerintahkan hijrah pada para sahabat, ada seorang sahabat Nabi yang terindikasi punya niat yang agak beda. Apa niatnya? Jadi dia naksir sama seorang wanita di Madinah yang bernama Ummu Qais. Wah, kebetulan nih Rasulullah memerintahkan saya berhijrah. Saya ikut, semangat akhirnya dia. Tetapi motifnya beda. Kalau sahabat-sahabat yang lain motif hijrahnya untuk menyelamatkan akidah. Tetapi satu sahabat ini motifnya aji mumpung. Wah, kebetulan nih ada perintah hijrah bareng-bareng. Sekalian kan saya mau ngelamar gadis di sana, Ummu Qais. Makanya dia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah tujuannya mencari seorang perempuan, ingin menikahi seorang perempuan. Nabi mendeteksi indikasi itu dari sahabat ini. Maka sebelum berhijrah, awal-awal Nabi sudah memberikan peringatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ingat, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah hanya sekedar tujuannya untuk dunia atau wanita yang hendak dinikahi, maka hanya itulah yang dia dapatkan. Tetapi wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tetapi barang siapa yang berhijrah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu pahala dan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiga dari pondasi agama kita. Kenapa? Sebab amalan agama ini kalau tidak ucapan, maka perbuatan badan, kalau tidak maka perbuatan hati. Maka ada 3. Amalan kita tuh kalau nggak zikir melalui lisan, maka perbuatan melalui raga, atau niat di dalam hati. Maka hadis ini seakan-akan pondasi dari sepertiga agama kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini pondasi dari separuh agama Islam. Kenapa? Karena amalan kita tuh zahir dan batin. Amalan batin yang tidak tampak diatur oleh hadis ini. Seakan-akan Nabi ingin menegaskan bahwa di dalam Islam ada sesuatu yang tidak kasat mata, tidak tampak oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan tidak bisa disentuh, tidak kasat mata. Tetapi dia menjadi penentu dari segala sesuatu yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan niat. Sebut dengan niat. Maka ibarat bangunan, niat itu ibarat pondasi yang tertancap di bawah tanah. Bangunan ini bisa sampai 6 lantai sekokoh ini pasti pondasinya kuat. Pasti kuat. Meskipun pondasi itu tidak tampak karena di bawah tanah, tapi dia menjadi penentunya. Sama seperti kalau kita melihat pohon di pinggir jalan, kalau ada beringin yang besar itu, Pak, kenapa bisa kokoh? Pastikan akar yang di bawah tanah pasti tertancap dengan kuat. Sebab kalau tidak, dia tidak akan berdiri kokoh. Begitulah kira-kira analogi
niat bagi seorang yang beriman. Nah, betapa dahsyatnya niat ini nanti kita akan membaca di hadis-hadis selanjutnya. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika dua orang sedang berkelahi, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Jadi kalau ada orang berkelahi, kalau dulu berkelahinya pakai pedang di Arab, Pak. Pakai pedang. Mereka duel, kata baginda Nabi, baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang membunuh masuk neraka masih logis. Tapi sahabat merasa ada kejanggalan. Ya Rasulullah, al-maqtul, yakni orang yang dibunuh juga kenapa harus masuk neraka? Apa kata baginda Nabi? Li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Karena sebenarnya niat dia di dalam hati ingin membunuh temannya. Cuman nasibnya aja apes, dia kebunuh duluan. Sebenarnya di dalam hatinya saat dia berkelahi itu dia kepingin bunuh temannya juga. Al-qatil wal maqtul finnar. Nah, disinilah mari mumpung kita di awal tahun, ini tempat yang atau momen yang pas bagi kita semua untuk menata niat kita masing-masing. Kalau bahasa orang-orang di YouTube resolusi. Nah, resolusi 2025, barangkali 2024 hadir kajiannya cuman 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, barangkali sudah diniatkan senantiasa istiqomah setiap bulan, setiap Kamis hadir kajian. Itu niat. Kenapa? Sebab kalau sudah diniatkan, niat itu akan mengundang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu hadis yang kedua. Nah, kita kalau baca Riyadhus Shalihin, membaca hadisnya disingkat-singkat saja karena hadisnya banyak dalam satu bab. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, yaghdu atau yaghzu jaisul ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, muttafaqun alaih. Hadis ini termasuk kata para ulama hadis yang membuktikan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginformasikan sesuatu yang gaib yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Kata baginda Nabi, kelak akan ada suatu masa akan ada sekelompok orang yang menyerang Ka'bah. Yaghzu jaishu al-Ka'bata. Jadi tanda kiamat sudah dekat nanti, Pak. Tanah haram Mekah dan Madinah sudah tidak aman lagi. Makanya selagi tanah haram masih aman, maka kita bersyukur, itu artinya kiamat masih lama. Pak Arifin masih ada kesempatan kalau mau nambah. Kiamatnya masih lama. Nambah ke Mekah maksudnya, jatah umrohnya ditambah gitu loh. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat akan ada orang-orang yang menyerang Ka'bah. Kita berharap kita tidak nututin zaman ini. Di sini Syekh Mustafa Bugho ketika mensyarahi hadis ini mengatakan, wallahu a'lam bizamani, hanya Allah yang tahu kapan ini akan terjadi. Tapi yang jelas Nabi sudah memprediksi. Dan banyak prediksi baginda Nabi yang terbukti benar karena beliau tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika perang Khandaq, baginda Nabi pernah ketika perang Khandaq itu Rasulullah menggali parit. Ketika menggali parit ditemukan batu besar, para sahabat gak ada yang kuat untuk mukul batu itu, untuk menghancurkan batu itu. Akhirnya Rasulullah turun tangan sendiri, Pak. Batu itu dipukul 3 kali, di pukulan yang pertama cetak. Nabi mengatakan, umatku akan menguasai Romawi. Di pukulan kedua Nabi mengatakan, cetak, umatku akan menguasai Persia. Lalu di pukulan ketiga Nabi mengatakan, umatku akan menguasai wilayah San'a Yaman. Dan batu itu akhirnya pecah. Dan ternyata terjadi, tidak lama setelah kewafatan baginda Nabi SAW, prediksi-prediksi itu terjadi semua. Kenapa? Karena beliau sumbernya adalah wahyu, termasuk hadis ini. Kata Nabi, ketika itu terjadi, nanti Allah akan membenamkan orang-orang yang ada di sana saat itu. Jadi ketika ada komplotan yang ingin menyerang Ka'bah, niat buruk ke Ka'bah, Allah Ta'ala akan membenamkan mereka sebelum sampai ke dalam Ka'bah.
Di Ka'bah itu yang menjaga langsung Allah, bukan kita, Pak. Yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika asbabun nuzul surat Al-Fil, ketika pasukan Abrahah masuk ke dalam Mekah ingin menyerang Ka'bah, ketemu sama kakek baginda Nabi, Abdul Muttalib. Ditanya sama Abdul Muttalib, kamu mau kemana? Kalau kamu ingin menyerang kita, maka biar kita persiapan melawan. Tapi kalau kamu ingin menyerang Ka'bah, silakan saja. Karena Ka'bah yang melindungi langsung Allah. Dipersilahkan sama Abdul Muttalib. Dan ternyata benar. Maka turunlah ayat alam taroi kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfin ma'kul. Dan ini pun terjadi nanti. Dihancurkan semua orang saat itu, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang baik yang ada saat itu? Bukankah yang buruk itu hanya sebagian?" Artinya di wilayah yang tempat bumi itu dibenamkan, itu kan ada orang-orang baiknya. Kan tidak semua orang jahat yang ada di situ, di sekitar Ka'bah itu. Apakah yang baik-baik juga akan ikut terbenam? Kata baginda Nabi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan terkena itu. Tetapi summa yub'atsuna ala niyatihim. Tapi nanti mereka di hari kiamat dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Yang niatnya buruk, maka dibangkitkan dengan amal buruknya. Yang niatnya baik, maka dibangkitkan dengan amal niatnya, kebaikannya. Hadis ini menunjukkan banyak hal. Di antaranya adalah ketika kemungkaran sudah menguasai suatu daerah, Bapak Ibu, maka yang terkena dampaknya bukan hanya orang-orang yang buruk saja, bukan hanya orang-orang yang bermaksiat saja, tetapi orang-orang yang soleh pun akan terkena dampaknya. Makanya ada istilahnya azab kolektif. Ketika kemungkaran itu sudah merajalela, maka yang terkena azabnya bukan hanya orang yang melakukan kemungkaran, termasuk orang-orang soleh pun akan terkena dampaknya. Makanya jangan risih kalau ada sebagian ulama kita yang mengambil sikap, mengambil tugas untuk bernahi mungkar. Karena sebenarnya mereka telah mengambil salah satu tugas fardu kifayah. Kenapa? Sebab kalau ada kemungkaran tidak ada satupun yang mengingkari, khawatir semuanya yang kena dampaknya. Itu salah satu faedah hadis ini. Yang kedua, lafadz yang terakhir Nabi mengatakan semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, lagi-lagi pentingnya niat. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, masih tentang pentingnya niat, Pak. Sahabat Jabir mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu ketika kita sedang bersama Rasulullah dalam peperangan. Dalam hadis lain dikatakan peperangan yang dimaksud di sini adalah perang Tabuk. Ini salah satu perang yang paling sulit karena melawan Romawi yang jumlahnya belasan ribu. Medannya sulit, perjalanan dari Madinah ratusan bahkan ribuan kilometer berjalan kaki para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sahabat lagi capek-capeknya, tiba-tiba Nabi mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita. Jadi mereka tidak berangkat berperang seperti kita, panas-panasan, terik, kemudian menempuh jalanan yang berbatu, terjal berkilo-kilometer. Mereka tinggal di Madinah. Tetapi tidaklah kita menempuh perjalanan ini kecuali pahala yang sama Allah berikan kepada mereka yang ada di Madinah. Enak sekali kan, Pak? Jadi ketika jihad, capek-capek, tiba-tiba Nabi mengatakan ada orang-orang yang berada di Madinah tidak ngikut sama kita, tetapi oleh Allah diberi pahala yang sama dengan kita yang keluar perang ini. Kenapa? Nabi mengatakan habasahumul marad. Dalam riwayat lain dikatakan illa syarikukum fil ajr. Mereka mendapat pahala yang sama seperti kalian. Kenapa? Mereka sebenarnya ingin ikut perang tetapi terhalang oleh penyakit. Jadi beberapa sahabat Nabi saat itu sakit sehingga tidak bisa berangkat. Tetapi mereka niat di dalam hati, seandainya kita sehat,
kita akan berangkat berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memberi kabar di Madinah ada orang yang tidak ikut bersama kita tapi dikasih pahala yang sama seperti kita. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang punya niat yang kuat tapi ada uzur syar'i yang menghalangi mereka untuk berangkat, yaitu orang-orang yang sakit. Apa arti hadis ini? Hadis ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sudah punya niat yang kuat, tiba-tiba ketika niat itu ingin kita jalankan dan kita punya uzur, maka kita mendapat pahala yang sempurna. Nah, ini kita sering ditanya, Pak Ustadz, gimana daftar haji di Indonesia sekarang antrinya lama sekali. Berapa tahun sekarang Pak Arifin? 30 sampai ya? 30 tahun. 30 tahun. Berapa Mas? 30 lebih. Berarti kalau daftar di usia 40 baru usia 70. Akhirnya banyak yang bingung. Gimana Pak Ustadz, kita sudah bayar, kalau secara kalkulasi umur kita 80 sepertinya kita sudah tidak bisa berangkat saat itu. Apa lebih baik kita batalkan sajalah pendaftarannya? Banyak yang bertanya begitu Pak. Maka jawab berdasarkan hadis ini, ketika bayar kita sudah niat kita ingin menjalankan fardu haji, kok dalam pelaksanaan ada uzur syar'i, maka kita mendapat pahala yang sempurna. Sempurna. Inilah yang dijanjikan Nabi kepada sahabat-sahabat beliau yang sakit ketika ajakan perang Tabuk. Sama ketika kita Covid dulu Pak ya. Ketika kita Covid dulu banyak orang yang umroh dibatalkan, haji dibatalkan. Banyak yang galau, gimana Pak Ustadz? Saya sudah niat tahun ini tapi nggak kesampaian gara-gara ada uzur. Maka berilah kabar gembira ketika niat itu sudah tekad bulat 100%, Allah Ta'ala pasti akan memberikan pahala yang sama. Ini merupakan dalil orang-orang yang istiqomah sholat jamaah ke masjid kok tiba-tiba sakit, yang gara-gara sakit itu dia tidak bisa pergi ke masjid. Maka kata para ulama, diberi pahala sholat berjamaah sempurna selayaknya orang sehat. Syaratnya istiqomah tapi Mas Ucup. Bukan cuman sholat subuh aja atau maghrib aja. Dia istiqomah jamaah, tapi tiba-tiba dia sakit, pusing berat, maka pahala sholat dia di rumah sama seperti sholat jamaah. Dalilnya adalah hadis ini. Artinya apa? Dahsyatnya niat sampai-sampai sahabat Nabi yang gak ikut perang aja sama Allah dikasih pahala perang yang sama. Dan sebaliknya, Nabi mengabarkan bahwa ada di antara sahabat beliau yang ikut perang, tetapi justru tidak diberikan pahala fisabilillah. Siapa mereka? Man yuqatil liyuqalu annahu syuja. Ada di antara kalian yang berperang tapi hanya sekedar niat agar dipuji bahwa dia adalah pahlawan, agar dipuji bahwa dia adalah pemberani. Maka orang yang seperti ini tidak disebut jihad fisabilillah. Jadi apa lagi yang membuktikan? Membuktikan bahwa bersitan di hati kita itu sangat menentukan. Makanya resolusi kita di awal tahun 2025 ini, mari jangan sampai ada amalan sekecil apapun, serutin apapun. Karena biasanya ketika sudah menjadi rutinitas kita anggap sepele. Pakai baju sudah jadi rutinitas Pak Toto ya, sebelum berangkat kerja kita pakai baju, kita pakai celana, sudah jadi rutinitas. Karena rutinitas jadi sering kelewat niatnya. Kata Imam Ghazali ketika pakai baju apa niatnya? Niat untuk menjalankan perintah Allah, nutup aurat. Saya niat nutup aurat, menjalankan perintah Allah. Maka selama baju ini mengena di tubuh kita, kita dapat pahala Pak. Kita dapat pahala. Niat nutup aurat. Duduk di sini sholat jamaah, niat iktikaf, niat mencari ilmu. Perbanyak niat-niat itu. Kenapa? Karena kita dihitung berdasarkan niat-niat kita. Nah, cuman Imam Ghazali memberikan warning, memberikan batasan. Ada perbedaan antara niat dengan angan-angan. Niat dengan angan-angan tuh begini. Ada orang yang misalnya, seandainya saya punya harta yang banyak, pasti saya akan memberi santunan ke fulan dan fulan. Seandainya saya punya harta yang banyak, saya pasti akan membangun masjid. Kata Imam Ghazali, gimana membedakan bahwa itu niat atau itu sekedar angan-angan? Cara membedakannya, lihat aksi kita hari ini. Kalau hari ini, detik ini, kita hanya mengatakan, seandainya saya punya uang, saya akan membangun ini.
hanya begitu saja, tetapi tidak ada aksi sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun harta yang kita miliki misalnya, yang kita mampu tidak sama sekali kita keluarkan, ya berarti itu hanya angan-angan. Bisa jadi saat dia diberi harta pun tidak akan melakukan hal yang dia angan-angankan, begitu. Jadi cara membuktikannya bukan sekedar lewat ucapan. Imam Ghazali mengatakan bedakan antara niat dan tulul amal. Kalau sekedar amal itu seandainya saya begini, nanti saya begini. Seandainya saya begini, nanti akan begini. Tetapi hari ini dia nggak melakukan apa-apa. Berarti itu bukan niat. Itu cuman angan-angan. Nah gitu loh. Dia cuman angan-angan saja. Nah sahabat Nabi yang sakit ini Pak, dikisahkan dalam kitab-kitab sirah sampai datang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sebenarnya ingin ikut berjihad, tetapi kaki saya pincang misalnya. Sampai berangkat beneran, ada aksi nyatanya. Oleh Nabi dikasih rukhsah, ya sudah karena kamu uzur tidak usah, kamu cukup jaga Madinah saja. Orang-orang yang seperti ini, inilah yang Nabi janjikan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah mudah-mudahan 3 hadis yang kita bacakan barusan ini menjadi tazkir dan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menghadirkan niat di dalam segala sesuatu amalan yang kita lakukan. Makan kita niatin. Tidur kita niatin. Tidur niatnya apa? Ya Allah, saya niat tidur mengistirahatkan jasad biar besok bisa bangun untuk sholat subuh. Dapat pahala tidurnya. Makan kita niatin untuk menjaga amanah diberi fisik. Ya Allah, saya diberikan nikmat sehat, saya jaga. Amanah yang kau berikan, saya niat makan untuk menjaga energi. Biar kuat ibadah, biar kuat mencari nafkah. Makannya kita niatin, minumnya kita niatin. Tidurnya kita niatin. Segala sesuatu kita niatin. Bahkan tersenyum ke sesama teman. Pak Toto ketemu sama Pak Arifin tersenyum, diniatin menjalin silaturahim, mendapat pahala-pahala terus. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada diskusi, tafadhol. Boleh Bapak? Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan, kan segala sesuatu itu bergantung dari niatnya. Jika ditanya untuk melakukan sesuatu supaya menjadi ibadah, apa berniat ibadah? Gimana? Jadi melakukan sesuatu berniat Ibadah. Iya. Kalau saya bisa, awalnya kita berniat untuk melakukan ibadah. Itu kan ada pahala. Terus sewaktu-waktu kita ada niat untuk pamer kita. Nah itu pahala yang sebelumnya amalan sebelumnya itu anus atau gimana saja. Terus kayak misalnya kita, karena kita mau kita pas dari umur itu dia benar-benar itu berikan kepada Allah. Iya. Terus sampai lama kita keceplosan tuh dulu saya pun di itu kenapa ya maksudnya ada sedikit makna di usaha. Iya. Iya. Pahala yang seperti itu akan itu gimana saja. Terima kasih Mas Ucup. Ini problem kita bersama. Kita semua pasti merasakan ini, saya yakin itu, ya. Karena itu ikhlas itu bahasa Arabnya akhlaso yukhlisu ikhlas. Jadi kalau ulama tuh memberikan analogi, kalau ada gelas kosong, belum ada airnya atau terisi air yang memang benar-benar jernih, itu bahasa Arabnya bukan khalis tetapi sofi. Sofi itu artinya jernih. Tetapi kalau ada air butek, apa butek bahasa Indonesianya apa Pak Slamet? Keruh. Tiba-tiba kita berusaha menghilangkan kekeruhannya dengan cara apapun, disaring, sampai benar-benar dia bersih. Itu bahasa Arabnya khalis. Jadi ada sofi, ada khalis. Sofi itu bersih dari sononya. Kalau bersih setelah melalui proses, itu namanya khalis. Ikhlas itu bahasa Arabnya mukhlis. Artinya apa? Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan kabar, hati kita ini sebenarnya memang dasarnya ada keruhnya. Maka butuh mujahadah untuk menghilangkan keruhnya ini dengan berbagai macam ikhtiar. Ketika kita mampu melawan itu, maka itulah yang disebut dengan ikhlas.
Maka salah kalau ada orang mengatakan, saya nggak mau tahajud, kenapa? Takut pamer. Salah itu. Saya nggak mau berperang, kenapa? Takut kalah. Tahajud dulu, kemudian ketika timbul rasa pamer, kita berusaha melawannya. Ketika kita mampu membersihkan itu, itulah yang disebut dengan mukhlis. Saya nggak mau sedekah, kenapa? Takut dipuji-puji sama orang. Lah, sedekahnya aja belum, dia sudah takut pamer. Ya, jadi orang dikatakan ikhlas itu ketika sudah beramal. Jadi beramal dulu, ketika kita beramal datang godaan itu, disitulah kita berikhtiar, mujahadah. Mujahadah, mengingatkan hati. Kalau kita mampu, hati kita yang dibersihkan itu disebut dengan mukhlis. Nah, tadi dikatakan, kata Mas Ucup, segala kegiatan kalau diniatkan ibadah, apakah ibadah? Benar sekali. Kata Imam Haddad, kam min a'malid dunya sarat min a'malil akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak amalan yang tampaknya duniawi tetapi menjadi ukhrawi karena niat yang baik. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang tampak religius, tampaknya ibadah. Sorot min a'malid dunya bisu'in niyah. Menjadi amalan duniawi hanya gara-gara niat yang buruk. Contohnya yang hijrah tadi. Hijrah itu seakan-akan religi, menjalankan perintah Nabi, ternyata niatnya mencari gadis, Pak. Akhirnya menjadi amalan duniawi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana Pak Ustadz ngatasin di tengah-tengah kita sudah niat lillahi ta'ala, di tengah-tengah datang keinginan untuk riya. Selagi kita sadar, Mas Ucup, kalau itu adalah riya, kalau itu adalah pamer, dan hati kita mengingkarinya, maka kita termasuk orang yang mujahadah memerangi sifat-sifat buruk itu. Insya Allah kita termasuk mukhlisin. Karena mukhlisin itu kriterianya tadi, kita sadar kalau keruh dan kita berusaha menghilangkannya. Selagi kita sadar, makanya perjuangan untuk ikhlas itu nggak sehari dua hari. Seumur hidup, Pak. Perjuangan untuk bisa ikhlas itu seumur hidup. Bahkan dalam salah satu karyanya Imam Haddad mengatakan 20 tahun saya bangun malam, masih berat rasanya, tetapi di tahun berikutnya, di tahun ke-21, barulah saya merasakan enak. Artinya apa? Beliau mujahadah melawan riya, melawan sampai puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Makanya perlu diingatkan. Bedakan juga antara riya dengan syiar, dengan tahaddus bin ni'mah. Itu harus kita bedakan. Pembedanya ya niat hati tadi. Pak Ustadz, apakah kita boleh menggunakan pakaian terbaik? Ibu-ibu menggunakan anting terbaik, emas terbaik. Kalau kita niatkan menggunakan pakaian terbaik kita, kendaraan terbaik kita, untuk memamerkan atau menunjukkan nikmat Allah kepada kita, maka itu ibadah. Apa dasarnya? Surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddis, maka tampakkanlah. Maka kita nggak boleh suudzon. Bisa jadi teman kita yang upload foto umrohnya itu sedang tahaddus bin nikmah. Bisa jadi loh. Kita nggak tahu niat orang. Bisa jadi sedang tahaddus bin nikmah. Saya sedang menampakkan bahwa Allah memberikan saya nikmat. Saya tampakkan. Sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau baju saya bagus, kendaraan saya bagus? Saya termasuk orang yang salah? Tidak. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka sesuatu yang indah. Tampakkan saja keindahan itu, tidak masalah. Nah, jadi itu. Jadi kalau ke diri kita harus curiga. Tapi kalau ke orang lain, kita harus husnudzon. Bisa jadi dia sekedar tahaddus bin ni'mah. Atau orang yang memberikan santunan di video, di foto. Wah, itu pamer. Jangan langsung divonis pamer. Bisa jadi tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain untuk melakukan amal yang sama. Maka itu dapat pahala. Kan begitu, Pak. Jadi tipis antara riya, tahaddus bin nikmah dengan syiar itu tipis sekali. Makanya harus ditata betul hati itu, ditata betul. Makanya kalau umroh untuk yang pertama kali, kalau memang takut untuk kecampur, lebih baik fotonya jangan diupload. Umroh yang pertama. Tapi umroh selanjutnya boleh lah, ya kan? Kita manusia butuh validasi kan, Mas Ucup? Manusia butuh validasi, butuh pengakuan dari tetangga, boleh lah. Yang penting tetap dijaga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Saya pernah cerita, tradisi di Hadramut itu kalau setiap Idul Fitri beli baju baru, itu logo baju barunya tidak dihilangin. Jadi beli sarung Wadimor, kan ada stikernya itu nggak dilepas sama warga Hadramut. Kemudian kita beli baju koko, itu kan biasanya ada capnya Pak Arifin ya, ada harganya 700.000 misalnya. Itu sama warga Hadramut tidak dilepas. Jadi mereka sholat itu tuh ada stiker harganya semua. Saya juga heran, nih norak sekali, saya bilang. Ternyata setelah saya tanya, mereka mengatakan kita mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita menampakkan bahwa Allah memberi nikmat kepada kita dan nikmat Allah harus ditampakkan. Saya kira itu. Cukup. Yang mau bertanya, Ibu? Bapak? Ibu? Yakfi. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian hadis yang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.